Pernah nggak lo ada di posisi yang rasanya aneh banget? Awalnya lo cuma punya masalah sama satu orang di kantor. Bukan masalah besar, bukan konflik yang harusnya jadi drama panjang. Mungkin cuma beda pendapat soal kerjaan, mungkin ada miskomunikasi, mungkin ada ucapan yang kurang enak, atau mungkin ada sikap dia yang bikin lo nggak nyaman, lalu lo mencoba jaga jarak. Intinya, masalah itu sebenarnya kecil. Masalah yang kalau dua orang sama-sama dewasa harusnya bisa dibicarakan baik-baik, diselesaikan, lalu selesai di situ. Tapi ternyata tidak semua orang punya niat menyelesaikan masalah. Ada orang yang ketika punya konflik bukannya datang langsung untuk bicara, malah memilih jalan memutar. Dia tidak mencari solusi, dia mencari panggung, dia tidak ingin masalahnya selesai. Dia ingin orang lain percaya bahwa dialah korban. Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Awalnya lu masih merasa semuanya biasa aja. Lu datang ke kantor seperti biasa, lu kerja seperti biasa, lu coba bersikap profesional seperti biasa gitu. Tapi pelan-pelan ada sesuatu yang terasa beda. Orang yang biasanya menyapa lu, tiba-tiba cuma lewat tanpa ekspresi. Orang yang biasanya ngobrol santai, sekarang jawab seperlunya. Ada yang kalau lu masuk ruangan, obrolannya mendadak berhenti. Ada yang melihat lu dengan tatapan aneh, seolah-olah mereka tahu sesuatu tentang lu, tapi lu sendiri nggak tahu apa yang mereka tahu. Di awal, lu mungkin masih mencoba berpikir positif, ya mungkin mereka lagi sibuk ya, mungkin mereka lagi capek, mungkin cuma perasaan gue aja. Tapi makin hari, makin jelas, ini bukan cuma perasaan. Ada sesuatu yang sedang berjalan di belakang lo. Ada cerita tentang lo yang sedang beredar, tapi lo bukan orang yang menceritakannya. Lalu pelan-pelan lo mulai dengar potongan-potongan kecil. Ada yang bilang, katanya lo orangnya susah diajak kerja sama. Ada yang bilang, katanya lo suka bikin suasana nggak enak. Ada yang bilang, katanya lo toksik. Ada yang bilang, katanya si dia sudah lama sabar menghadapi lo. Dan di titik itu lo bingung. Karena cerita yang sampai ke telinga lo sama sekali bukan kejadian yang lo alami. Lo merasa seperti sedang mendengar cerita tentang orang lain. Namanya mungkin nama lo, wajahnya mungkin wajah lo. Tapi karakternya bukan diri lo. Versi yang mereka bicarakan adalah versi yang sudah diputarbalikkan. Fakta yang sebenarnya sederhana dibuat jadi rumit. Bagian yang merugikan dia disembunyikan. Bagian yang bisa membuat lo terlihat buruk diperbesar. Kalimat lo dipotong dari konteksnya. Sikap lo ditafsirkan seenaknya. Dan semua itu dibungkus dengan narasi yang rapi. Dia korban, lo pelakunya. Dia yang tersakiti, lo yang bermasalah. Dia yang sabar, lo yang toksik. Padahal dari awal, masalahnya cuma antara lo dan satu orang itu. Tapi karena dia mulai keliling, cerita itu berubah jadi konsumsi banyak orang. Ya, dia cerita ke satu teman, lalu teman itu cerita ke orang lain menambahkan pendapat, yang lain ikut menyimpulkan. Lama-lama masalah kecil yang harusnya berhenti di dua orang berubah jadi opini satu kantor, dan yang paling menyakitkan bukan cuman karena dia menyebarkan cerita. Yang paling menyakitkan adalah karena banyak orang langsung percaya begitu saja. Mereka tidak ada di tempat kejadian. Mereka tidak melihat prosesnya. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum konflik itu muncul. Mereka tidak tahu bagaimana sikap dia ke lo sebelumnya. Mereka tidak tahu berapa lama lo menahan diri. Mereka tidak tahu apa yang lo rasakan. Tapi mereka merasa cukup tahu hanya dari satu versi cerita. Mereka tidak bertanya ke lo, tidak cross check gitu, tidak mencoba netral, tidak memberi ruang untuk mendengar sisi lain. Begitu ceritanya terdengar emosional, begitu dia terlihat seperti korban, mereka langsung mengambil posisi. Dan tiba-tiba lo yang tadinya cuma sedang punya masalah pribadi dengan satu orang, sekarang harus menghadapi sikap dingin dari banyak orang. Orang dari divisi lain yang bahkan tidak pernah bekerja langsung dengan lo, tiba-tiba ikut menjaga jarak. Orang yang tidak tahu konteksnya, tiba-tiba ikut menilai. Orang yang tidak pernah lo sakiti, tiba-tiba bersikap seolah-olah lo punya salah sama mereka. Di situ rasanya benar-benar melelahkan. Karena lo bukan cuma sedang menghadapi konflik, lo sedang menghadapi citra buruk yang dibangun orang lain, lo sedang menghadapi cerita yang sudah terlanjur menyebar, lo sedang menghadapi penghakiman dari orang-orang yang bahkan tidak pernah bertanya. Dan ketika itu terjadi di kantor, rasanya berat sekali. Karena kantor bukan tempat yang bisa lo hindari begitu saja. Besok lo harus tetap masuk. Besok lo harus tetap bertemu mereka. Besok lo harus tetap duduk di ruangan yang sama. Tetap ikut meeting. Tetap mengerjakan tugas. Tetap terlihat baik-baik saja. Padahal di dalam kepala lo semuanya berisik. Lo mulai bertanya-tanya, mereka sudah dengar apa tentang gue? Siapa aja yang percaya? Kenapa sikap orang ini berubah? Apakah semua orang sekarang mikir gue seburuk itu? Dan pertanyaan-pertanyaan itu capek banget. Karena bahkan sebelum kerjaan dimulai, energi lu sudah habis untuk memikirkan suasana. Lu jadi malas berangkat kantor. Bukan karena lu malas kerja, bukan karena lu nggak punya tanggung jawab, tapi karena lu capek masuk ke tempat yang rasanya sudah tidak aman secara mental. Lu capek harus membaca ekspresi orang, capek harus hati-hati ngomong, capek harus menjaga sikap lebih dari biasanya. Capek karena setiap tindakan lu terasa bisa dipelintir lagi. Kalau lu diam, dibilang sombong. Kalau lu bicara, dibilang cari pembelaan. Kalau lu menjauh, dibilang tidak bisa berbaur. Kalau lu membela diri, dibilang defensif. Rasanya seperti apapun yang lo lakukan tetap bisa dipakai untuk membenarkan cerita mereka. Di titik seperti ini, biasanya muncul dorongan besar untuk klarifikasi ke semua orang. Lo ingin menjelaskan, lo ingin meluruskan, lo ingin bilang bahwa ceritanya tidak seperti itu. Lo ingin orang-orang tahu bahwa dia juga punya peran dalam masalah ini. Lo ingin membongkar bahwa dia tidak sepolos yang dia tampilkan. Dan itu wajar, sangat wajar. Karena siapapun pasti tidak nyaman ketika dirinya di-framing sebagai orang jahat dalam cerita yang tidak lengkap. Tapi sebelum lo menghabiskan energi untuk menjelaskan ke semua orang, lo perlu berhenti sebentar dan bertanya,
Apakah semua orang itu benar-benar ingin tahu kebenaran, atau mereka cuma menikmati dramanya? Karena ada orang yang memang peduli dengan fakta, tapi ada juga orang yang hanya suka gosip, ada orang yang mau mendengar dua sisi, tapi ada juga yang sejak awal sudah memilih versi yang paling seru. Ada orang yang bisa bersikap adil, tapi ada juga yang hanya ikut arus karena lebih aman berada di pihak mayoritas. Dan kalau lu mencoba menjelaskan ke orang-orang yang tidak punya niat memahami, yang ada lu malah semakin lelah. Lu bicara panjang, mereka tetap percaya versi awal. Lu kasih konteks, mereka tetap bilang lu membela diri. Lu tunjukkan fakta, mereka tetap mencari celah. Karena masalahnya bukan mereka tidak tahu, masalahnya mereka tidak mau tahu. Maka di situ lu harus mulai memilih. Tidak semua orang perlu mendapat penjelasan, tidak semua telinga layak menerima klarifikasi, tidak semua opini harus lu kejar. Kalau lu mengejar semua penilaian orang, lu akan kehilangan diri sendiri. Yang perlu lu lakukan bukan berteriak ke seluruh kantor bahwa lu benar. Yang perlu lu lakukan adalah menjaga posisi lu dengan tenang. Kalau memang masalah ini sudah menyangkut nama baik, pekerjaan, atau hubungan profesional, bicaralah ke pihak yang tepat, atasan langsung, HR, atau orang yang memang punya wewenang untuk menilai secara objektif. Sampaikan dengan tenang, jelaskan kronologinya, bukan dengan emosi yang meledak-ledak, bukan dengan niat menjatuhkan balik, tapi dengan fakta, dengan urutan kejadian, dengan bukti kalau ada. Chat, email, tanggal kejadian, siapa yang hadir, apa yang dibicarakan. Karena dalam situasi seperti ini, bukti jauh lebih kuat daripada drama. Orang yang menyebarkan cerita mungkin menang di awal karena narasinya lebih cepat sampai. Tapi lo bisa tetap kuat kalau lo punya ketenangan dan data. Jangan ikut keliling kantor membawa cerita tandingan. Jangan membalas gosip dengan gosip. Jangan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Karena begitu lo ikut bermain di cara yang sama, batas antara lo dan dia jadi kabur. Lo boleh membela diri, lo boleh menjelaskan, lo boleh menjaga nama baik, tapi jangan kehilangan kelas. Jangan biarkan cara kotor orang lain memaksa lo menjadi orang yang sama kotornya. Tetap profesional, bicara seperlunya. Simpan bukti, jaga jarak dari orang-orang yang terlihat menikmati konflik. Dan yang paling penting, jangan kasih amunisi baru. Karena orang yang sedang membangun citra buruk tentang lo, biasanya menunggu lo terpancing. Dia berharap lo marah, dia berharap lo meledak, dia berharap lo melakukan satu kesalahan kecil yang bisa dia pakai untuk berkata, tuh kan, bener yang gue bilang. Maka jangan beri itu. Kalau dia bilang lo toksik, jangan balas dengan perilaku yang terlihat toksik. Kalau dia bilang lo tidak profesional, tunjukkan bahwa lo tetap bisa bekerja dengan rapi. Kalau dia bilang lo bermasalah, biarkan konsistensi lo perlahan membantah itu. Memang tidak instan, memang tidak semua orang akan berubah pikiran. Memang mungkin ada yang tetap percaya versi dia. Tapi orang yang jernih akan melihat pola. Mereka akan melihat siapa yang sibuk membicarakan orang lain dan siapa yang tetap fokus bekerja. Mereka akan melihat siapa yang terus membawa drama dan siapa yang memilih menjaga sikap. Mereka akan melihat siapa yang butuh dukungan massa untuk merasa benar dan siapa yang cukup berdiri dengan fakta. Di sisi lain, situasi seperti ini juga membuka mata lo. Mungkin menyakitkan, tapi dari sini lo jadi tahu siapa orang-orang di sekitar lo. Lo jadi tahu siapa yang mudah percaya gosip, lo jadi tahu siapa yang langsung menjauh tanpa bertanya, lo jadi tahu siapa yang ikut memanaskan suasana. Lo jadi tahu siapa yang pura-pura netral tapi diam-diam menikmati cerita. Tapi lo juga jadi tahu siapa yang masih punya hati bersih, siapa yang tidak langsung menghakimi, siapa yang masih mau mendengar dua sisi, siapa yang tetap memperlakukan lo dengan wajar meskipun banyak cerita beredar. Orang-orang seperti itu langka dan mereka layak lo hargai. Sedangkan untuk yang lain cukup catat dalam hati, tidak perlu dendam, tidak perlu balas jahat, tidak perlu membenci semua orang. Tapi juga jangan lupa, karena dari situ lo belajar bahwa tidak semua rekan kerja harus jadi teman. Tidak semua orang yang tersenyum pantas tahu isi kepala lo. Tidak semua orang yang ramah berarti aman. Ada orang yang cukup diajak kerja secara profesional saja. Tidak perlu diberi akses terlalu jauh ke kehidupan lo. Tidak perlu tahu masalah pribadi lo. Tidak perlu tahu rencana lo. Tidak perlu tahu luka lo. Karena di lingkungan yang mudah memutarbalikkan cerita, semakin sedikit celah yang lo beri, semakin aman diri lo. Dan sambil menjalani semua itu, jangan lupa menjaga mental lo sendiri. Kalau lo lelah, akui bahwa lo lelah. Kalau lo sedih, akui bahwa lo sedih. Kalau lo marah, itu juga manusiawi. Ya, jangan memaksa diri terlihat kuat setiap saat. Di framing buruk oleh lingkungan kerja itu bukan hal kecil. Itu bisa menguras pikiran. Itu bisa membuat lo ragu pada diri sendiri. Itu bisa membuat lo merasa sendirian. Maka carilah ruang aman di luar lingkaran yang beracun itu. Bicara dengan teman yang benar-benar bisa dipercaya. Cerita ke keluarga. Atau kalau memang sudah terlalu berat, cari bantuan profesional. Karena lo tidak harus menanggung semuanya sendirian. Tapi satu hal yang perlu lo ingat, jangan biarkan cerita mereka mendefinisikan siapa lo. Orang boleh membuat narasi, orang boleh menyebarkan versi mereka, orang boleh salah paham, tapi lo tetap tahu siapa diri lo tahu niat lo tahu apa yang sebenarnya terjadi, lo tahu batas kesabaran yang sudah lo tahan, lo tahu luka yang tidak mereka lihat. Dan selama lo tetap menjaga diri, menjaga sikap, dan tidak turun ke level yang sama, lo tidak kalah. Kadang kemenangan bukan ketika semua orang akhirnya datang dan minta maaf. Kadang kemenangan bukan ketika kantor tiba-tiba sadar bahwa mereka salah menilai.
Kadang kemenangan adalah ketika lo tetap bisa berdiri tanpa berubah menjadi pahit, ketika lo tetap bisa bekerja tanpa kehilangan harga diri, ketika lo tetap bisa tenang meskipun di framing, ketika lo akhirnya sadar bahwa tidak semua suara perlu ditanggapi dan tidak semua orang layak mendapat akses ke kedamaian lo. Jadi kalau sekarang lo sedang mengalami ini, kalau lo merasa satu orang di kantor sedang menjual cerita versi dia, kalau lo merasa orang-orang mulai berubah sikap tanpa pernah bertanya langsung, kalau lo merasa lelah karena tiba-tiba dicap buruk oleh orang-orang yang tidak tahu apa-apa, tarik napas, tenangkan diri. Jangan buru-buru membakar energi untuk menjelaskan ke seluruh dunia. Pilih orang yang tepat untuk diajak bicara. Simpan bukti, jaga profesionalisme, jaga jarak dari orang-orang yang hidup dari gosip, dan fokus pada hal-hal yang masih bisa lo kendalikan. Karena kalau ada orang yang harus keliling kantor untuk meyakinkan semua orang bahwa lo jahat, bisa jadi dia sendiri tahu bahwa kebenaran tidak cukup kuat untuk mendukung ceritanya. Dan kalau ada orang-orang yang langsung percaya tanpa bertanya, berarti sekarang lo sudah tahu kualitas mereka. Anggap itu pelajaran, pahit tapi penting. Mulai sekarang, jangan terlalu mudah membuka diri di lingkungan yang belum tentu aman. Jangan terlalu cepat percaya pada keramahan yang belum teruji. Dan jangan terlalu sibuk membuktikan diri ke orang-orang yang memang ingin melihat lo salah. Tetap jalan, tetap waras, tetap elegan. Karena pada akhirnya, waktu akan selalu menunjukkan pola. Siapa yang benar-benar profesional, siapa yang hidup dari drama, siapa yang punya integritas, dan siapa yang cuma ikut arus. Lo mungkin tidak bisa mengontrol apa yang orang lain ceritakan tentang lo. Tapi lo selalu bisa mengontrol bagaimana lo merespons. Dan kadang, respons paling kuat bukan dengan membalas lebih keras, tapi dengan tetap tenang, tetap konsisten, dan tidak membiarkan keburukan orang lain mengubah karakter lo. Karena satu orang boleh mencoba merusak nama lo, beberapa orang boleh ikut percaya, tapi jangan sampai mereka berhasil merusak diri lo dari dalam. Jangan sampai mereka membuat lo kehilangan percaya diri. Jangan sampai mereka membuat lo lupa bahwa nilai diri lo jauh lebih besar daripada gosip kantor. Pada akhirnya, orang yang benar-benar punya kualitas tidak perlu menjatuhkan orang lain untuk terlihat baik. Dan orang yang benar-benar kuat tidak perlu membalas semua serangan dengan cara yang sama. Kadang cukup diam, cukup rapi, cukup punya bukti, cukup menjaga jarak, dan cukup terus berjalan. Karena hidup lo terlalu berharga untuk dihabiskan melawan cerita murahan dari orang-orang yang tidak pernah benar-benar ingin tahu kebenaran. Tapi setelah semua kejadian seperti ini, ada satu hal yang pelan-pelan mulai lo sadari. Masalahnya bukan cuma tentang satu orang yang menyebarkan cerita, bukan cuma tentang rekan kerja yang gampang percaya gosip, dan bukan cuma tentang lingkungan kantor yang ternyata tidak seaman kelihatannya. Masalah yang lebih besar adalah ketika hidup lo terlalu bergantung pada satu tempat. Ketika sumber penghasilan lo hanya datang dari satu kantor, ketika mental lo hancur karena lingkungan kerja, tapi lo merasa tidak punya pilihan selain bertahan, ketika setiap pagi lo tetap harus masuk bukan karena lo baik-baik saja, tapi karena lo butuh gaji. Di titik itu lo sadar yang bikin situasi terasa sesak bukan cuma dramanya, tapi karena lo merasa terjebak. Lo ingin pergi tapi belum siap secara finansial. Lo ingin punya pilihan tapi penghasilan masih bergantung pada tempat yang sama. Lo ingin hidup lebih tenang tapi realitanya tagihan tetap jalan. Dan disinilah banyak orang mulai paham bahwa punya skill kerja saja tidak cukup. Punya pekerjaan saja tidak selalu berarti punya kebebasan. Karena selama semua pemasukan lo hanya bergantung pada satu kantor, lingkungan toksik bisa terasa seperti penjara. Lo mungkin kuat secara mental, lo mungkin profesional, lo mungkin bisa menahan diri, tapi tetap saja ada batasnya. Dan kadang solusi terbaik bukan sekadar membuktikan siapa yang benar di kantor, bukan sekadar membuat semua orang percaya versi lo, tapi mulai membangun jalan keluar, mulai memperkuat diri dari sisi finansial, mulai punya kemampuan untuk menghasilkan uang dari luar sistem yang selama ini membuat lo merasa terjebak. Karena ketika lo punya pilihan secara finansial, cara lo menghadapi drama kantor akan berubah. Lo tidak lagi merasa harus menelan semua perlakuan buruk hanya karena takut kehilangan satu-satunya sumber penghasilan. Lo tidak lagi merasa harus terus bertahan di tempat yang menguras mental hanya karena belum punya alternatif. Lo bisa lebih tenang, lebih kuat, lebih berani mengambil keputusan, dan yang paling penting, lo mulai punya kendali atas hidup lo sendiri. Nah, kalau lo sekarang sedang ada di fase itu, fase dimana lo capek dengan drama kantor, capek dengan lingkungan yang penuh gosip, ya, capek merasa hidup lo terlalu bergantung pada gaji bulanan. Mungkin ini waktunya lo mulai belajar cara membangun magnet uang dari dalam diri lo sendiri. Bukan dengan cara instan, bukan dengan janji kaya mendadak, tapi dengan membenahi pola pikir, energi, fokus, dan cara lo melihat peluang. Karena seringkali yang membuat seseorang sulit naik level bukan cuma kurang kerja keras, tapi karena mindsetnya masih terjebak, masih merasa uang hanya bisa datang dari satu sumber, masih merasa hidup harus bertahan di tempat yang menyakitkan, masih merasa tidak punya pilihan. Padahal ketika cara berpikir lo berubah, keputusan lo berubah. Ketika keputusan lo berubah, tindakan lo berubah. Dan ketika tindakan lo berubah, hasil hidup lo juga mulai berubah. Itulah kenapa gue ingin ngenalin Brain Boost Money Magnet. Brain Boost Money Magnet dibuat untuk bantu lo membangun ulang cara berpikir soal uang, rezeki, peluang, dan keberanian mengambil kendali atas hidup lo. Ini bukan tentang kabur dari masalah. Ini tentang memperkuat diri supaya lo tidak lagi merasa kecil di hadapan situasi yang toksik. Ini tentang melatih pikiran lo supaya lebih siap melihat peluang, lebih percaya diri membangun sumber penghasilan baru, lebih sadar bahwa hidup lo tidak harus selamanya dikendalikan oleh
kantor, atasan, rekan kerja, atau gosip orang lain. Karena ketika mindset uang lu mulai berubah, lu tidak cuma bekerja untuk bertahan, lu mulai bergerak untuk bertumbuh. Lu mulai berpikir, apa skill yang bisa gue jual, apa peluang yang selama ini gue abaikan, apa cara supaya gue punya income tambahan, apa langkah kecil yang bisa gue mulai hari ini supaya hidup gue nggak bergantung pada satu tempat saja. Dan dari pertanyaan-pertanyaan kecil itu, perubahan besar bisa dimulai. Jadi kalau lu merasa video ini relate dengan keadaan lu sekarang, kalau lu capek berada di lingkungan yang membuat mental lu terkuras, kalau lu mulai sadar bahwa lu butuh lebih dari sekadar sabar, ya mungkin ini saatnya lu mulai membangun kekuatan baru. Bukan untuk membalas siapapun, bukan untuk membuktikan ke kantor bahwa lu lebih hebat, tapi untuk diri lu sendiri, untuk kebebasan lo, untuk ketenangan lo, untuk masa depan lo. Karena pada akhirnya kemenangan terbesar bukan cuma ketika lu berhasil melewati drama kantor, tapi ketika lu berhasil membangun hidup yang tidak lagi mudah digoyang oleh drama kantor. Dan Brain Boost Money Magnet bisa jadi langkah awal lo untuk mulai membangun pola pikir itu. Ya, kalau lo tertarik, linknya ada di deskripsi. Pelajari dulu. Rasakan apakah ini memang cocok buat perjalanan lo sekarang. Karena bisa jadi masalah yang lo alami hari ini bukan akhir dari hidup lo. Bisa jadi ini justru tanda bahwa lo sudah waktunya naik level. Waktunya tidak lagi cuma bertahan, tapi mulai mengambil kendali, mulai membangun peluang, mulai membuka pintu rezeki baru, dan mulai jadi versi diri lo yang lebih kuat, lebih bebas, dan lebih siap untuk hidup yang lebih besar dari sekadar drama kantor. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam karyawan kreatif. Guys, Brain Boost Money Magnet udah 1 bulanan ini rilis deh. Dan udah banyak banget testimoni yang masuk setelah pakai Brain Boost Money Magnet ini. Ada yang baru 1 kali denger gitu, langsung dapat 11 jutaan. Ada yang jualan suaminya, tiba-tiba rame banget. Ada juga yang dapat 6 miliar gitu dalam 1 minggu setelah ada orang yang mau beli rukonya yang 10 tahun gak laku-laku. Keren banget kan? Nah, saya juga mau kasih tahu Anda, selain Anda bisa dapetin audio Brain Boost Money Magnetnya, Anda juga akan dapetin include nih guided Theta Attraction Course yang isinya benar-benar valuable banget sehingga membuat proses Anda menuju ke perlimpahan semakin cepat dan maksimal pastinya sih. So, selagi Anda masih bisa dapetin banyak bonus dari Money Magnet ini secara free, manfaatkan sebaik mungkin dan ambil sekarang juga. Jadi langsung aja klik tombol di bawah ya.